Bayangkan sebuah perusahaan yang lahir dari semangat seorang lelaki untuk menciptakan musik yang indah, dan kini menjadi raksasa global dalam dunia alat musik dan otomotif. Itulah Yamaha. Dimulai dari sebuah bengkel kecil di Jepang pada akhir abad ke-19, Yamaha telah berkembang menjadi simbol inovasi, kualitas, dan keunggulan. Dari organ buluh pertama yang dirakit dengan tangan, hingga sepeda motor yang melaju kencang di lintasan balap dunia. Sejarah Yamaha adalah perjalanan inspiratif yang mencerminkan dedikasi tanpa henti untuk mencapai kesempurnaan. Mari kita telusuri jejak langkah Yamaha, sebuah cerita yang tak hanya membentuk industri, tetapi juga menggerakkan jiwa. Torakusu Yamaha lahir pada tahun 1851 di wilayah Ki, Jepang. Ia tumbuh di tengah keluarga yang sederhana, di mana kehidupan sehari-hari diwarnai dengan kebiasaan-kebiasaan tradisional Jepang yang kental. Sejak kecil Torakusu menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap mekanika. Dia sering terlihat membongkar dan merakit kembali mainan serta berbagai perangkat mekanis lain yang ia temui di rumahnya. Ayahnya yang bekerja sebagai seorang samurai mengajarkan Torakusu nilai-nilai disiplin dan ketekunan. Sementara itu ibunya menanamkan rasa ingin tahu dan dorongan untuk selalu belajar hal baru. Kombinasi inilah yang membentuk karakter Torakusu menjadi seseorang yang gigih dan penuh semangat dalam mengejar pengetahuan. Di usia remaja, Torakusu memutuskan untuk belajar ilmu kedokteran, mengikuti jejak beberapa anggota keluarganya yang berprofesi di bidang kesehatan. Ia belajar dengan tekun dan akhirnya menjadi seorang praktis medis. Namun meski sukses dalam karir medisnya, hasratnya terhadap teknologi dan mekanika tak pernah pudar. Dan pada tahun 1887, sebuah peristiwa penting mengubah arah hidup Torakusu. Ia dipanggil untuk memperbaiki sebuah organ di sekolah dasar Hamamatsu, sebuah instrumen yang sangat asing baginya. Dengan semangat yang tak kenal lelah, Torakusu mempelajari struktur organ tersebut. Setelah beberapa kali percobaan yang gagal, ia akhirnya berhasil memperbaikinya. Keberhasilan ini membuka matanya pada potensi besar di industri musik dan instrumen. Didorong oleh keberhasilannya, Torakusu memutuskan untuk memproduksi organ sendiri. Ia melihat potensi besar di pasar instrumen musik dan ingin membawa kualitas serta inovasi ke dalam produk-produknya. Dengan modal pengetahuan yang ia peroleh dari pengalaman memperbaiki organ, Torakusu mulai merancang dan memproduksi organ dengan teknik yang lebih baik dan bahan yang berkualitas tinggi. Dan pada tahun yang sama, ia mendirikan Nippon Gaki dengan tujuan untuk memproduksi organ Red, yang bisa disebut dengan nama Red Organ secara massal. Nama Nippon Gaki itu berarti alat musik Jepang, mencerminkan visi Torakusu untuk menciptakan instrumen musik yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga membanggakan identitas nasional Jepang. Di tahun-tahun awalnya, Nippon Gaki menghadapi banyak tantangan. Persaingan dengan produsen organ dari barat cukup ketat, dan produksi massal memerlukan teknik serta teknologi yang belum banyak dikuasai di Jepang. Namun dengan semangat inovasi dan ketekunan yang diwariskan oleh Torakusu, perusahaan ini perlahan-lahan mulai menemukan jalannya. Torakusu mengembangkan berbagai teknik produksi yang lebih efisien dan memperkenalkan standar kualitas tinggi untuk setiap produk yang dihasilkan. Ia juga berinvestasi dalam pelatihan pekerja dan penelitian teknologi baru untuk memastikan bahwa Nippon Gaki selalu berada di garis depan dalam hal inovasi dan kualitas. Produk pertama yang dihasilkan oleh Nippon Gaki adalah organ Red, yang dengan cepat mendapat pengakuan karena kualitas suaranya yang superior dan daya tahan yang luar biasa. Kesuksesan ini membuka jalan bagi diversifikasi produk, dan tidak lama kemudian Nippon Gaki mulai memproduksi piano yang kemudian menjadi salah satu produk andalan perusahaan. Piano produksi Nippon Gaki dikenal karena kehalusan nada dan kehandalannya, membuatnya populer di kalangan musisi profesional dan amatir. Kesuksesan Nippon Gaki tidak terlepas dari visi Torakusu Yamaha yang selalu berusaha meningkatkan kualitas dan berinovasi. Ia juga berusaha menjalin hubungan baik dengan para musisi dan pendidik musik, mendengarkan masukan mereka untuk terus menyempurnakan produk-produk yang dihasilkan. Upaya ini membuat Nippon Gaki menjadi perusahaan yang sangat dihormati di industri musik.
Pada awal abad ke-20, Nippon Gakki telah berkembang menjadi produsen instrumen musik terbesar di Jepang. Dengan produk-produk yang diekspor ke seluruh dunia, perusahaan ini terus tumbuh dan berinovasi, memperkenalkan berbagai instrumen baru dan memperluas jangkauan pasar mereka. Yamaha Corporation, yang awalnya dikenal sebagai Nippon Gakki, didirikan pada tahun 1887 oleh Torakusu Yamaha. Perusahaan ini memulai perjalanannya dengan memproduksi organ. Seiring berjalannya waktu, Yamaha tidak hanya memproduksi organ, tetapi juga memperluas lini produknya ke berbagai instrumen musik lainnya, seperti piano, gitar, drum, dan alat musik tiup. Keberhasilan dalam produksi instrumen berkualitas tinggi membuat Yamaha menjadi nama yang dihormati di industri musik global. Namun sayang, perubahan besar dan diversifikasi signifikan terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Saat itu Jepang mengalami kehancuran ekonomi yang masif, dan Yamaha seperti banyak perusahaan lainnya harus beradaptasi untuk bertahan hidup. Di bawah kepemimpinan Ganichi Kawakami, presiden Yamaha saat itu, perusahaan mulai mencari cara untuk diversifikasi produk mereka. Pada tahun 1953, terinspirasi oleh kebutuhan pasar dan peluang di industri otomotif, Yamaha memutuskan untuk memasuki industri sepeda motor. Langkah pertama Yamaha ke dunia sepeda motor dimulai dengan peluncuran YA1 pada tahun 1955, sebuah motor berkapasitas 125 cc yang diberi julukan Red Dragonfly. YA1 dirancang berdasarkan model DKW RT125 Jerman, tetapi dengan berbagai peningkatan. Motor ini mendapat sambutan yang sangat positif, memenangkan balapan Mount Fuji Ascent Race pada tahun pertama peluncurannya. Keberhasilannya YA1 menandai awal dari Yamaha Motor. Sejak saat itu Yamaha Motor terus berkembang pesat. Pada tahun 1957, mereka meluncurkan YD1, sebuah sepeda motor berkapasitas 250 cc yang lebih canggih. Pada tahun 1968, Yamaha memperkenalkan DT1, sepeda motor trail pertama di dunia yang dirancang untuk menggunakan jalan raya dan off-road. Inovasi ini membawa Yamaha ke puncak popularitas di dunia otomotif dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu produsen sepeda motor terkemuka. Seiring dengan inovasi dan diversifikasi produk, Yamaha Motor juga memperluas jangkauan globalnya. Mereka membuka pabrik di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Brazil, dan Indonesia. Diversifikasi ini tidak hanya terbatas pada sepeda motor. Yamaha Motor juga mulai memproduksi mesin kelautan, kendaraan segala medan ATV, mesin salju, dan berbagai produk motor lainnya. Pada akhir abad ke-20, Yamaha Motor telah tumbuh menjadi salah satu produsen sepeda motor terbesar di dunia. Mereka dikenal tidak hanya karena sepeda motor berkualitas tinggi, tetapi juga karena komitmen mereka terhadap inovasi dan teknologi. Produk-produk Yamaha Motor seringkali menjadi pionir dalam teknologi baru, seperti sistem suspensi yang canggih dan mesin berperforma tinggi. Di sisi lain, Yamaha Corporation terus berkembang dalam industri musik dan elektronik. Mereka memperkenalkan synthesizer, perangkat audio profesional, dan bahkan terjun ke dunia robotika dengan robot-robot musik yang canggih. Yamaha Corporation dan Yamaha Motor berjalan berdampingan sebagai dua entitas terpisah, namun tetap berbagi warisan inovasi dan kualitas yang ditanamkan oleh pendirinya, yaitu Torakusu Yamaha. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, kesehatan Torakusu mulai menurun. Meskipun demikian, semangatnya untuk terus berkarya tidak pernah surut. Ia tetap terlibat aktif dalam perkembangan perusahaan dan sering terlihat di pabrik, memberikan arahan dan inspirasi kepada para pekerja. Bagi Torakusu, Yamaha bukan hanya sebuah perusahaan, tetapi juga perwujudan dari mimpinya untuk membawa musik ke seluruh dunia. Dan pada tahun 1916, kondisi kesehatan Torakusu semakin memburuk. Para dokter telah melakukan yang terbaik untuk merawatnya, tetapi penyakit yang dideritanya terlalu parah. Meskipun tubuhnya semakin lemah, pikirannya tetap tajam. Ia terus memikirkan masa depan Yamaha dan bagaimana perusahaan ini dapat terus berkembang setelah kepergiannya. Di hari-hari terakhirnya, keluarganya dan sahabat-sahabat dekatnya berkumpul di sekelilingnya. Mereka tahu bahwa mereka sedang menyaksikan akhir dari sebuah era
Torakusu dengan senyum yang lemah, tetapi penuh kedamaian, memberikan kata-kata terakhirnya kepada mereka. Ia berpesan agar mereka terus berinovasi dan menjaga kualitas tinggi yang telah menjadi ciri khas Yamaha. Ia juga berharap agar musik yang mereka hasilkan dapat membawa kebahagiaan dan inspirasi bagi banyak orang. Dan akhirnya pada suatu pagi yang tenang di bulan Agustus 1916 dan pada usia 65 tahun, Torakusu Yamaha meninggal dunia. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan semua orang yang mengenalnya. Namun warisannya tidak pernah hilang. Yamaha Corporation terus berkembang dan berinovasi, membawa semangat dan visi Torakusu ke abad-abad berikutnya. Setelah kematiannya, Torakusu Yamaha dikenal sebagai seorang pionir dan inovator yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia musik. Perusahaannya yaitu Yamaha Corporation tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh menjadi salah satu produsen instrumen musik terbesar di dunia. Produk-produk Yamaha dikenal akan kualitas dan inovasinya, sebuah penghargaan atas dedikasi dan visi Torakusu. Setiap kali seseorang memainkan piano Yamaha, atau setiap kali sebuah orkestra menggunakan alat musik dari Yamaha, warisan Torakusu hidup kembali. Musik yang ia cintai dan inovasi yang ia bawa terus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Torakusu Yamaha mungkin telah tiada, tetapi semangatnya tetap hidup melalui nada-nada indah yang mengalir dari setiap instrumen yang diproduksi oleh perusahaan yang ia dirikan. Dan dengan setiap nada yang dimainkan, semangat inovasi dan dedikasi Torakusu Yamaha terus berlanjut, menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan masa depan.